Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas FR soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu untuk kaidah penyusunan soal part 4. Nah, sekarang kita ke contoh soal FR-nya. Itu soal yang pertama, perhatikan penyusunan soal berikut. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, menurut soal cerita dan pilihan jawaban dari pernyataan di atas, perbaikan soal apa yang harus dilakukan oleh guru? A. Jawaban kurang mengecoh. B. Jawaban harus dirubah karena jawaban benar semua. C. Jawaban harus dirubah karena jawaban salah semua. Atau D. Jawaban kurang menarik. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Jawaban harus dirubah karena jawaban benar semua. Kita lihat pembahasannya. Sesuai dengan kaidah penulisan soal, yaitu pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, untuk pilihan soal pilihan jawaban A, B, C, dan D adalah benar jika Adi adalah orang yang rajin, tabah, baik, dan pekerja keras. Maka perbaikan dari pilihan jawaban tersebut bisa berupa Adi kurang baik, Adi malas, dan seterusnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan contoh soal yang kurang tepat berikut. Nah, sudah. Nah, soalnya, perhatikan contoh soal di samping. Kesalahan penulisan soal tersebut terdapat pada titik-titik. A. Butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. B. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. C. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Atau D. Menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Ya, di sini jawabannya adalah yang D. Menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Nah, penjelasannya di sini, istilah kodok merupakan bahasa daerah Jawa Tengah yang berarti katak. Daerah lain belum tentu memahami makna dari kata kodok, sehingga akan menimbulkan kerancuan makna dari soal. Oleh karena itu, soal seperti ini tidak dapat digunakan untuk daerah di luar Jawa Tengah ataupun di nasional. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 di sini adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan pernyataan soal berikut. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Sudah? Kita ke soalnya. Dari pernyataan soal di samping, perbaikan soal apa yang harus dilakukan oleh guru? A. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. B. Butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. C. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Atau D. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Penjelasannya, soal di atas menggunakan bahasa yang bertele-tele. Bahasa yang demikian menyebabkan siswa menyita banyak waktu untuk memahami maksud dari soal tersebut. Nah, untuk contoh soal yang lebih tepat di sini adalah pada tanaman bengkoang, bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah titik-titik. Nah, di sini jawabannya sama. Namun untuk soalnya di sini berbeda ya. Di sini langsung to the point. Di sini bertele-tele sekali ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang A. Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 4.
Dalam penyusunan soal pilihan ganda, penulis soal harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan soal dilihat dari segi materi, konstruksi, maupun bahasa. Selain itu, soal yang dibuat hendaknya menuntut penalaran yang tinggi. Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, manakah yang termasuk penulisan soal dari segi bahasa adalah titik-titik. A. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. B. Soal harus sesuai dengan indikator. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. D. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau paling benar. Atau E. Pokok soal harus dirumuskan secara logis dan tegas. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Kita lihat pembahasannya. Dalam menulis soal pilihan ganda, harus memperhatikan kaidah-kaidah dari segi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Kemudian yang ketiga, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Kemudian yang keempat atau terakhir, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan dari pengertiannya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Penyusunan kisi-kisi merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Penyusunan kisi-kisi tes harus memenuhi persyaratan berikut. A. Menentukan tujuan penyusunan tes. B. Menentukan acuan yang akan dipakai kriteria atau norma. C. Memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. D. Mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Atau E. Berkaitan dengan materi atau konsep yang dipilih. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Pembahasannya di sini, kisi-kisi tes prestasi akademis harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir, indikator soal harus jelas dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Jadi jawaban untuk nomor 5 di sini adalah yang D. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.